Jadi tingkatannya lebih tinggi dari Islam. Karena apa? Karena iman ini urusan berkaitan dengan urusan keyakinan hati. Dan kita tahu bahwa amalan hati lebih tinggi daripada amalan jawarih. Ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Wal imanu fil lughah, iman secara bahasa itu adalah at-tasdiq. Membenarkan, kata Syekh Fauzan radhiyallahu taala, iman itu adalah at-tasdiq, membenarkan. Ya. Qala ta'ala ala lisani ikhwati Yusuf. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan lewat ucapan saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam. Mereka berkata, "Wa ma anta bimu'minin lana." Ketika saudara-saudara Yusuf mengajak Yusuf untuk bermain-main, ya, orang tuanya Nabi Yakub tidak percaya dengan anak-anaknya. Kenapa? Khawatir mereka. Nabi Yakub tahu bahwa anak-anaknya ini anak yang memiliki rasa hasad atau dengki kepada adiknya bernama Yusuf. Lalu Nabi Yakub tidak mengizinkan anak-anaknya untuk pergi membawa Yusuf alaihissalam, ya. Dan tapi anak-anaknya Nabi Yakub, ya, mereka terus merengek dan berkata, "Wa ma anta bimu'minin lana." Apakah engkau tidak beriman atau kamu tidak percaya kepada kami? Ya. Jadi di sini dari pengerti dari ayat ini dikatakan ta'riful iman bil lughah, pengertian iman secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan, percaya, ya. Ayu musaddiqan lana, apakah kamu tidak percaya kepada kami? Ya. Aw amma al-imanu fi syar'i, adapun iman secara syar'i adalah fa huwa kama fassara ahlus sunnah wal jamaah. Maka iman secara syar'i sebagaimana yang dijelaskan oleh ahlus sunnah wal jamaah, ya, ahlus sunnah wal jamaah, pengertian tentang iman. Apa itu? Al-imanu qaulun bil lisani. Iman itu adalah ucapan di lisan. Ya, ucapan di lisan. Qaulun bil lisan, ucapan di lisan. Wa i'tiqadun bil qalbi. Dan dia i'tiqadun, i'tiqad di dalam hati, ya. I'tiqad di dalam hati. Wa amalun bil jawarih, dan amal dari seluruh anggota badan. Yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyati, dan berkurang dengan maksiat. Jadi akhwan yang alillah wa iyyakum, ta'riful iman, pengertian iman dari sisi ahlus sunnah wal jamaah, iman adalah ucapan di lisan, ya, keyakinan dalam hati, dan amalan dari seluruh anggota badan. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena melakukan maksiat. Maka itu ikhwan yang adalah wa iyyakum, jadi iman adalah seluruh apa yang ada di dalam badan kita. Mulai dari ucapan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan seluruh anggota badan. Inilah makna dari ta'riful iman menurut ahlus sunnah wal jamaah. Jadi semuanya iman. Keyakinan dalam hati Anda apa terhadap agama ini? Itulah iman Anda. Ucapan Anda, itulah iman Anda. Amalan Anda, itulah iman Anda. Ya kan? Amalan itu adalah iman, menunjukkan keimanan seseorang, ya. Karena kalau kita lihat ikhwan yang alaihi wa iyyakum, contoh yang konkret tentang betapa iman itu juga bertingkat-tingkat, ya. Iman itu bertingkat-tingkat dunia, ya, dan amalan itu bagian dari iman. Coba kita lihat, kami dulu pernah ditanya ketika kita mengisahkan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bercerita tentang infaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar satu hari membawa harta demikian banyak di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, aku infakkan ini untukmu dan untuk jalan Allah, maksudnya. Aku infakkan ini semua di jalan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma abqaita ya Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu di rumah, wahai Umar? Kata Umar radhiyallahu taala anhu, dia katakan, abqaitu mislahu, aku sisakan sisanya ya Rasulullah. Berarti Umar menginfakkan separuh hartanya, ya, menginfakkan separuh hartanya, ya kan?
Kata Umar dalam hati ketika itu dikatakan, kali ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Karena aku menginfakkan separuh dari hartaku. Ya. Aku menginfakkan separuh dari hartaku. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dia katakan, kali ini aku akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ini lihat ikhwan ya adzalillah wa iyyakum. Para sahabat demikian berlomba-lomba ketika mereka melakukan kebaikan. Diberikan separuh dari harta Umar untuk fisabilillah, ya, untuk perjuangan di jalan Allah. Umar memberikan separuh hartanya. Lalu ketika Umar menunggu, tiba-tiba Abu Bakar datang lagi membawa harta yang demikian banyak, lebih banyak dari yang dibawa Umar, ya, lebih banyak yang dibawa oleh Umar. Lalu dihadapkan harta Abu Bakar dihadapkan kepada Umar bin Khattab dan berkata kata Abu Bakar begini, wahai Rasulullah, ini aku infakkan seluruh harta. Lalu Nabi SAW bersabda, ma abqaita ya li ahlika ya Abu Bakr. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Beliau berkata, abqaitullah wa rasulah. Aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasul. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul. Nah ini ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Ya. Aku infakkan seluruh harta. Aku hanya sisakan Allah dan Rasulnya di rumahku. Aku tidak sisakan apa-apa. Ini kata Abu Bakar. Nah, ketika kami sampaikan hadis tentang ini, ada yang bertanya, bukankah kita tidak boleh menginfakkan seluruh harta kita? Ya. Lalu kami katakan bahwa iya, kalau kita tidak boleh, karena keimanan kita tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq. Karena keimanan kita berbeda dengan keimanannya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar dia menginfakkan itu karena imannya, kadar imannya sudah betul-betul tinggi. Dia betul-betul kebergantungannya kepada Allah dengan sempurna. Manusia yang terbaik setelah generasi para nabi dan rasul. Dia berani menginfakkan seluruh hartanya karena dia yakin apa yang diberikan oleh Allah jauh lebih besar. Apa yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala akan jauh lebih besar daripada yang dia beri. Keimanannya sudah tingkat tinggi. Ya. Keimanannya demikian tingginya sehingga dia tidak lagi berpikir tentang dirinya. Ya. Dia tidak lagi berpikir tentang keluarganya. Kenapa? Keimanannya sudah tinggi. Dia yakin bahwa Allah tidak akan menyengsarakan hamba. Kalau kita tidak bisa seperti itu, kenapa? Karena keimanan kita belum selevel dengan Abu Bakar. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan betapa amalan itu bagian dari iman. Ya. Jadi kalau dilihat dari sini, bagaimana sedekah antum, itulah iman antum. Ya. Bagaimana sholat kita, itulah sholat iman kita. Bagaimana puasa kita, itulah iman kita. Ya. Itulah iman kita. Ketika kita berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, kita hanya sekedar meyakini kita puasa itu hanya sekedar lapar dan haus saja. Sesuai dengan keilmuan yang kita punya. Padahal ulama terdahulu ketika mereka berpuasa, mereka juga berpuasa mata, berpuasa telinga, berpuasa mulut, dan berpuasa seluruh anggota badannya. Kenapa? Keimanan mereka bertingkat. Keimanan mereka lebih tinggi dari kita. Ini ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Jadi bagaimana infak antum, itulah keimanan antum. Bagaimana sholat antum, itulah sholat keimanan antum. Jadi yang namanya amalan jawarih itu cerminan dari keimanan yang ada dalam hati. Ya. Dan ini ta'riful iman, ini pengertian tentang iman. Jadi iman itu tercermin dari amalan seseorang. Jadi tidak ada cerita seseorang wanita yang tidak memakai hijab, tidak pakai jilbab, lalu dia bilang, ini saya yang penting hatinya baik. Bagaimana mungkin hatinya baik kalau penampilannya buruk? Tidak akan mungkin hatinya baik kalau pakaiannya juga buruk. Bukankah berpakaian rapi itu tuntutan dari perintah Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak bisa katakan yang penting hati saya dijilbab. Bagaimana mungkin hatinya bisa baik? Tidak ada orang yang baik jika melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini ta'riful iman dalam sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Dikatakan bahwa iman yazidu wa yanqus, dia bertambah dan dia berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ikhwan ya adzalillah wa iyyakum.
Maka ikhwan yang ada di yakum, kita ulangi lagi, fal iman qaulun bil lisani. Jadi iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan di lisan, itulah iman. La budda min natki wal i'tirafu bil lisan, tapi enggak cukup ya, hanya sekedar pengucapan dalam lisan dan mengetahui lewat lisan, wa i'tiqadul bil qalbi, dan i'tiqad di dalam hati. La budda min ayyakuna ma yantiqu bihi lisanahu mu'taqidan lahu bi qalbihi wa illa kana misla imanil munafiqin alladziina yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Jadi bukan cuma sekedar lisan dan amal, tapi harus diikuti dalam hati. Ya. Bukan cuma ngomong saya yakin, ya. Atau seseorang yang cuma sekedar ngomong saja tapi hatinya tidak ada keyakinan di dalamnya. Ya. Ini seperti orang-orang munafik. Mereka berkata amanna, yaquluna bi alsinatihim. Mereka berkata lewat lisan-lisan mereka. Ma laisa fi qulubihim, tapi berbeda dengan apa yang ada di hati mereka. Ya. Jadi tidak cukup iman itu cuma ucapan, harus ada dalam hati. Ada landasan yang kuat tidak ada di dalam hati kita tentang iman. Wala yakfil qawlu bil lisan wal i'tiqad bil qalb. Tidak cukup hanya sekedar ucapan dan i'tiqad di dalam hati. Balla budda minal amali bil jawarihi aidan. Tapi juga harus dibuktikan dengan amal seluruh anggota badan. Ya. La budda min ada'il faraid, yaitu dengan wajib mengerjakan semua yang fardu-fardu. Ya, watajannabu al-muharramat, meninggalkan yang diharamkan. Fayaf'alu at-ta'ah, mengerjakan ketaatan. Wa yatajannabu at-ta'ah wa tajannabul muharramat, meninggalkan yang diharamkan. Kullu hadza minal iman, maka semua itu bagian dari keimanan. Ya. Ketika Anda meninggalkan yang haram-haram karena Allah, itu keimanan Anda, dan itulah kadar keimanan Anda. Kalau Anda hanya meninggalkan hanya sekedar di depan manusia, maka Allah Maha tahu apa yang ada di balik hati Anda. Ya. Kullu hadza minal iman. Semuanya bagian dari iman. Semuanya bagian dari iman. Ya. Wa huwa bihadza ta'rif yusammilu ad-din kullu. Nah, inilah pengertian iman dalam agama secara menyeluruh. Ya. Lakin hadza ta'ata wa syara'i al-katsira minha ma huwa juz'un min haqiqatil iman. Nah, makanya semua ketaatan dalam syariat kepada syariat, ya, banyak sedikitnya dalam syariat itu ketaatan kita, ma huwa juz'un min haqiqatil iman, itu menunjukkan bagian dari hakikat iman. Wa minha ma huwa mukammilati lil iman, karena semua amal itu akan menyempurnakan iman. Nah, ikhwan ya Allah wa iyyakum, saya katakan bahwa inilah iman. Iman itu apa yang tergambar dalam lisan, tergambar dalam jawari, begitu dalam hati. Ketika Anda mengatakan, mengamalkan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di hati Anda, itulah iman Anda. Tapi ketika kita hanya mengamalkan tidak seperti apa yang ada dalam hati kita, ini sama seperti orang-orang munafik, na'udzubillahi min dzalik, yang berada di zaman Nabi SAW. Mereka berkata, yang Allah gambarkan hati mereka, yaquluna bi alsinatihim, mereka ngomong lewat lisan-lisan mereka, ma laisa fi qulubihim, sesuatu yang tidak ada dalam hati-hati mereka. Ini munafik namanya, ya. Maka ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, ini ta'riful iman, pengertian tentang iman. Wal imanu lahu arkan. Nah, kemudian Syekh Fauzan melanjutkan, wal iman lahu arkan. Iman itu memiliki rukun-rukunnya. Walahu syu'abun, dan iman itu memiliki cabang-cabang. Ya. Waqad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsin. Bayyana arkanul iman fi hadis Jibril wa bayyana syu'abul iman fi hadis wal iman. Jadi qad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini dalam dua hadis tentang keadaan iman. Ya. Bayyana arkanul iman fi hadis Jibril. Beliau menjelaskan tentang iman, rukun iman dalam hadis Jibril. Wa bayyana syu'abul iman fi hadisi al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Ya. Dan menjelaskan tentang iman, cabang-cabangnya dalam hadis yang tadi disebutkan. Wa hadza ya'ti insyaallah. Dan ini akan kita jelaskan kata Syekh Fauzan insyaallah taala. Ya. Jadi dua penjelasan tentang iman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama tentang hadis Jibril
yang menjelaskan tentang rukun-rukunnya, dan yang kedua tentang pengertian atau cabang-cabang dari keimanan. Ya. Ikhwani a'udzubillah wa iyyakum. Wal iman wal Islam idza dzukira jami'an sara likulli wahidin makna. Ikhwani, ini perlu kita ketahui juga bahwa di dalam Al-Qur'an jika Allah menyebut iman dan Islam secara bersamaan, maka iman memiliki makna sendiri, Islam memiliki makna sendiri. Ya. Apa yang dimaksud makna sendiri-sendiri? Yaitu tadi, kalau Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid, ya. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk patuh pada aturannya, dan kemudian berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Itu ta'riful iman. Dan kalau dikatakan ta'riful Islam, kalau dikatakan iman itu adalah pembenaran lewat hati, natqin bil lisan, mengucapkan lewat lidah, wa amalun bil jawarih, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Ini ta'riful iman ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kata, seperti ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ini maksudnya iman di sini adalah ta'riful iman, yang iman itu adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Sedangkan Islam ini seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu maksudnya ketika disebutkan bersamaan, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Ya. Wa idza dzukira minha wahidun faqat dakhala fil akhar. Tapi kalau disebut cuma iman saja atau Islam saja, maka itu Islam maknanya iman sama dengan Islam. Ya. Fa idza dzakara jami'an fassara al-Islam bi a'mali dhahirah. Nah, kalau disebutkan bersama-sama, Islam itu menunjukkan amal-amal yang zahir, amal-amal yang nampak. Salat, zakat, puasa, jihad, dan lain sebagainya. Wahia arkanul Islamu khamsah, dan ini termasuk dari rukun-rukun Islam yang 5. Wa fassara al-iman bil a'malil batinah. Sedangkan kalau bicara tentang iman, maknanya adalah ini amalan-amalan hati, keyakinan yang ada di dalam hati. Ya. Wahiyal arkanu asittatun wa mahalluha al-qalb. Kita katakan kita iman, maka dikatakan iman itu 6 rukunnya dan tempatnya semua di dalam hati. Wala budda min ijtima'iha fil Islam, la budda ay yakuna musliman mu'minan yuqimu arkanul Islam wa yuqimu arkanul iman, la budda min ijtima'iha. Nah, makanya harus disinkronkan atau disamakan antara keyakinan dalam hati dengan amalan jawarih, amalan seluruh anggota badan, ya, dengan Islam, keyakinannya dalam hati dengan mengamalkan seluruh rukun iman dan mengamalkan seluruh amalan yang nampak yang termasuk dalam rukun Islam. Harusnya seperti itu. Jadi menjadi seorang mukmin yang muslim. Maka ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, Nabi SAW tadi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70-an cabang. Atau bid'un wa sittuna syu'batan. Atau 60-an cabang. Jadi Nabi SAW mengatakan iman itu 70-an atau 60-an cabang. Ya. Bid'un itu maknanya adalah bilangan antara 3 sampai dengan 9. Ya. Kalau dikatakan bid'un wa sab'un, 70-an cabang, berarti mungkin 73 atau 79. Bid'un wa sab'un. Atau bid'un wa sittun, itu sekitar 63 sampai dengan 69. Kurang lebih seperti itu, ya. Dikatakan bid'un wa sab'una syu'batan. Ya, syu'batan asyu'bah fil qat'ati min asy-syai' ay anna al-arkan ya bid'un wa sab'una qat'atan aw juz'an. Ya, dikatakan 70-an cabang atau 70 bagian dari iman. Ya. Karena kata-kata bid'un itu potongan dari sesuatu. Ya. Nah, kemudian Nabi berkata a'laha, yang tertinggi. Maksudnya potongan yang tertinggi, cabang yang tertinggi, bagian yang tertinggi dari iman adalah a'la hadhihi syu'bah, atau yang cabang yang paling tinggi dari cabang ini, bagian yang tertinggi dari iman. Apa itu? La qaulun la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah.
ucapan la ilaha illallah. Ta'rifnya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Atau pengertian la ilaha illallah sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Fahiya ra'sul Islam. Dan kita katakan bahwa ucapan la ilaha illallah itu kepalanya Islam. Ya, kepalanya Islam. Ra'sul Islam. Ya. Wa ra'sul iman, dan dia juga kepalanya iman. Ya, ucapan la ilaha illallah itu kepalanya Islam dan kepalanya iman. Wahiyal arkanul awal, wahiyya mawqiluddin. Dia adalah rukun yang pertama dan dialah pintu gerbang seseorang masuk ke dalam agama. Sebelum lewat pintu ini, orang tidak dinamakan muslim. Ya. Sebelum lewat pintu ini, dia tidak dikatakan Islam. Ya, ini a'laha, ini cabang yang tertinggi. Yang tertinggi adalah kalimatun qaulun la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ya. Sedangkan adnaha yang terendah, bagian yang terendah, ay akharaha wa aqallaha, bagian yang paling bawah, yang terakhir atau yang paling sedikit, ya, yaitu imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Ya. Ai izalatul adza 'anit tariq al-masluk, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan yang biasa orang lewati. Ya. Wal adza kullu ma yu'dhan nas min syuk. Ya. Jadi gangguan apa? Semua gangguan. Semua gangguan. Baik itu al-hajar, batu, al-qadhawaratu al-muhallifat, kullu ma yu'adhin nasa fi tariqihim. Jadi sesuatu yang menghalangi, yang menghambat perjalanan manusia lewat jalannya, itu namanya gangguan. Ya. Bisa batu, bisa juga portal, palangan, bisa juga pohon, ya, pohon yang batangnya menghalangi jalan, sehingga orang kalau jalan lewat situ harus menunduk, atau ketika orang lewat di situ dia bisa berbahaya terkena goresan dari pohon, ya. Ini semua gangguan, ya. Termasuk juga hajatan di jalanan itu mengganggu jalan. Ya. Itu menghilangkan gangguan di jalan, maksudnya tidak juga boleh mengadakan hajatan di tengah jalan. Ya. Orang untuk lewat, tapi kita justru bersenang-senang. Dan manusia muter jalan sampai sekian kilometer, sedangkan kita mengganggunya dengan sambil senang-senang. Ini bukan bagian dari iman. Ya. Kalau iman itu, seorang mukmin, ya, seorang yang ingin menyempurnakan imannya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari gangguan dari jalan. Ya. Dikatakan wa wadhu al-adza fi at-tariqi muharram, ya. Meletakkan gangguan di jalan, penghalang di jalan. Di anna at-tariqi lil marah, ya. Wal adza yu'tilu al-marata aw yu'riduhum lil khatar. Ya, jadi karena jalan itu untuk orang lewat. Ya. Kalau orang lewat itu dia bisa berbahaya buat dia, atau dia terhalang untuk melewati tempat itu. Ya. Dikatakan termasuk dalamnya irsalul ma minal baiti fi tariqi hadza minal adha. Bahkan kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, air yang kita buang di jalanan itu termasuk melakukan gangguan di jalan. Ya, karena orang lewat situ bisa kotor bajunya. Ya. Ini juga perhatian buat kita ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum. Kalau kita cuci motor depan rumah, ya, usahakan airnya itu jangan sampai masuk ke dalam jalan. Ya. Ini mengganggu orang lain. Dan gangguan ini bisa mengurangi kadar keimanan seseorang. Tentu bukan membatalkan keimanan, hanya mengurangi kadar keimanan. Ya. Jangan disalahpahami juga bahwa berarti orang yang menjadikan penghalang di jalan itu berarti dia udah nggak punya iman sama sekali. Kalau nggak punya iman sama sekali berarti kafir. Bukan itu maksudnya. Tapi dikatakan tadi bahwa iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ya. Dan seseorang yang melakukan ketaatan akan bertambah keimanannya. Dan jika dia melakukan maksiat,
maka dia juga akan berkurang keimanannya. Nah, sedangkan memberikan gangguan di jalan, ini termasuk pengurangan terhadap iman, pengurangan terhadap kadar iman, ya. Sehingga orang yang lewat situ akan terganggu, dan orang yang melakukan gangguan ini kadar imannya akan berkurang, ya, berkurang. Kenapa? Karena ini termasuk maksiat. Nah, ikhwan ya wa iyyakum. Kemudian Nabi berkata, wal haya'u syu'batu minal iman. Dan malu bagian dari iman. Al haya' khalaqa bija'alahu Allahu fil insani yahmiluhu ala fi'li ma yahmiluhu wa yazinuhu wa yamna'ahu mimma yadnisuhu wa yashwinuhu. Malu ini adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke semua manusia, ya. Sehingga seseorang malu untuk melakukan keburukan-keburukan. Malu untuk melakukan sesuatu yang akan merendahkan martabatnya, ya. Maka wal haya alladhi yahmilu sahibu 'alal khair wa yab'adahu 'ani syarri hadza mahmud. Tentu yang dipuji, yang termasuk malu bagian dari iman adalah malu yang seseorang ketika dia memiliki perasaan malu itu, dia terhalang untuk melakukan keburukan, dan dia malu kalau dia tidak melakukan kebaikan. Ini adalah malu yang terpuji. Jadi bukan sebaliknya. Sebaliknya, kalau malu melakukan kebaikan, ya, tapi tidak malu melakukan maksiat, ini malu yang tercela. Seperti malu dalam bertanya ketika di majelis ilmu. Ini malu yang tercela, ya. Malu yang terpuji adalah malu yang menghantarkan pelakunya malu malu jika tidak berbuat kebaikan, dan malu jika mengamalkan maksiat. Dan tentu ini adalah malu yang terpuji. Amal haya alladhi yamna'ul insan min fi'lil khairi wa talabil ilmi was-su'alu amma ashkala alaih fahadha haya madmum li'annahu hajal, ya. Ya, karena kata Syekh Fauzan, kalau malu untuk melakukan kebaikan, malu untuk menuntut ilmu, malu untuk bertanya sesuatu yang meragukan dia, ya, ini tentu malu yang tercela, ya, malu yang tercela. Nah, ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, hadis dari riwayat Bukhari ini menjelaskan tentang iman itu 3 unsurnya, ya. Iman itu 3 unsurnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi berkata, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70-an cabang. Ai bid'un wa syittuna syu'bah, atau 60-an cabang. A'laha, yang tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ucapan, qaulun. Ini amalan apa? Tentu kita katakan kalau ucapan ini amalan lisan. Berarti iman di lisan. Kemudian apa lagi? A'laha qaulun la ilaha wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Yang kedua, cabang yang terendah atau tingkatan iman yang terendah adalah menyingkirkan penghalang dari jalan. Menyingkirkan penghalang dari jalan ini jelas amalan jawarih, amalan seluruh anggota badan, ya kan? Dan al-haya syu'batun minal iman. Malu bagian dari iman. Nah, kalau dikatakan malu bagian dari iman, ini berarti bahwa malu tempatnya di dalam hati. Maka dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ini jelas menunjukkan betapa pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tepat. Yaitu iman adalah i'tiqadun bil jinan, ya, atau qaulun bil lisan, ucapan lewat lisan, wal i'tiqadun bil qalb, keyakinan dalam hati, wa amalun bil jawarih, dan amal dari seluruh anggota badan. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang karena maksiat. Ini salah satu dalilnya, dan banyak sekali dalil yang menjelaskan bahwa pengertian Ahlus Sunnah adalah iman tidak terpisahkan antara lisan, amal, dan hati. Ya, tidak terpisahkan. Ya, makanya nanti juga ketika kita berbicara tentang pembatal-pembatal keimanan, maka juga tempatnya ada di hati, ada di lisan, dan ada di amal. Ya.
bisa batal iman seseorang karena i'tiqadnya, bisa batal keimanan orang karena lisannya, dan bisa juga batal keimanan seseorang karena amalnya. Karena apa? Karena iman itu 3 tempatnya. Ya, karena iman itu 3 tempatnya. Makanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Nah, ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, ini makna dari pengertian tentang iman, ya, ta'riful iman. Ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, qala, berkata Syekh Muhammad melanjutkan ucapannya, wa arkanuhu sittatun, rukun iman itu ada 6. Ya, rukun iman itu ada 6. Antu'mina billah, pertama beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan kepada para malaikat. Beriman pada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, utusan-utusan Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Ini iman, rukun iman yang enam. Al-imanu yatakawwanu min arkani wa syu'abi fi mal farqu bainihima. Iman berputar antara rukun dan cabang. Maka apa beda antara rukun dan cabang? Ya, apa beda rukun dan cabang? Al-farqu anal arkan la budda minha. Ya. Bagian dari rukun maka tidak mesti tidak, harus ada. Fa idza zala wahidu minha zalal iman. Kalau yang salah rukunnya hilang satu saja, maka hilanglah iman. Lianna syai' la yaqumu illa ala arkani. Karena iman sesuatu itu ada karena terbentuk dari rukun-rukunnya, terpenuhi rukun-rukunnya. Ya. Fa idza fuqida ruknu min arkani syai' lam yatahaqqiq. Maka kalau satu rukunnya rusak, maka tidak jadi. Ya, tidak jadi. Ini pengertian rukun dengan cabang. Ya. Kalau rukun bisa jadi dia tidak boleh, tidak harus ada. Kalau hilang salah satunya, maka hilanglah iman. Ya. Ini rukun. Beda dengan syu'ban atau cabang. Ya, amma syu'b fa innaha mukammilat. Sedangkan cabang-cabang ini mukammilat, penyempurna saja. Imannya tetap ada, tapi dia mukammilat, menyempurnakan. La yazulul iman yazulu syai' minha. Iman tidak hilang karena hilangnya sebagian cabang. Tadi dikatakan salah satu cabang yang terendahnya adalah imatatul adza 'anil tariq. Ya, menyingkirkan penghalang dari jalan. Bukan berarti orang yang melakukan penghalang di jalan dia dianggap kafir, tapi dikatakan orang ini tidak sempurna imannya. Ya. Bukan hilang imannya, tapi tidak sempurna imannya. Imma wajibat atau mustahabat, ya, baik yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Fal wajibat likamalil imanil wajib. Ya. Maka yang wajib, semua hukum-hukum amal-amal yang wajib adalah menyempurnakan iman yang sempurna itu, yang wajib. Wal mustahabat likamalil imanil mustahab. Ya. Dan amal-amal yang sunnah ini menyempurnakan iman yang sunnah ya. Maka faidza tarakal muslimu syai'an minal wajibat, jika ada seorang mukmin meninggalkan hal-hal yang wajib, au fi'lan syai'an minal muharramat, atau dia mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, fa innahu la yazulu imanahu bil kulliyah inda ahli sunnah wal jamaah, walakin yazulu kamalul wajib. Bisa jadi seorang muslim yang meninggalkan amalan wajib, ya, maka dia dikatakan bukan berarti imannya hilang sepenuhnya, ya, tapi dikatakan imannya berkurang, ya, imannya hanya berkurang kesempurnaan imannya jika seseorang meninggalkan hal yang wajib. Tentu yang wajib ini bukan termasuk dari rukun Islam, ya, seperti berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang melakukan bakti kepada orang tua, maka sempurna iman. Tapi kalau dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia dikatakan dia tidak
dia masih mukmin, dia masih muslim, ya, tapi imannya berkurang. Kemudian ikhwan yang adalah wa yakun fayakunu naqisul iman au fasiqan kama lau syaribal khamar, ya. Maka dikatakan ini orang-orang yang berkurang imannya yaitu orang-orang yang seperti para orang-orang yang melakukan maksiat, ya, seperti peminum khamar, ya. Ini mereka dikatakan keimanannya berkurang, ya. Maka dikatakan mereka mukmin yang fasik, ya, mukmin yang fasik. Sama lau syaribal khamar, seperti orang yang minum khamar atau mencuri atau berzina, au fala syai'an minal kabair, atau dia melakukan amalan-amalan dosa-dosa besar, ya, yang lainnya. Hadza yakunu fa'ilan li muharrimu wa kabiratun min kaba'iridzunub dzunub lakinnahu la yakfuru bidzalik, ya. Tentu amalan-amalan yang dilakukan ini, maksiat yang dilakukan ini dosa-dosa besar, tapi bukan dosa-dosa besar yang membatalkan keimanan, ya. Dosa-dosa besar yang bukan dosa besar yang membatalkan keimanan, ya. Maka orang yang mencuri, maka dikatakan dia tetap muslim selama dia tidak istihlal, tidak menganggap mencuri itu halal. Nah, kalau dia dianggap mencuri itu halal, maka dia dianggap batal Islamnya. Tapi selama dia menganggap bahwa mencuri itu dosa, maka dia tidak dianggap batal Islamnya. Dia masih disebut sebagai seorang muslim. Apa konsekuensinya? Maka ketika ada seorang yang mencuri, tidak bisa kita katakan dia kafir. Atau ada orang yang berzina, langsung kita katakan dia kafir. Tidak. Dia mukmin, dia muslim, tapi naqisul iman. Tapi berkurang imannya. Imannya berkurang. Ya. Itu pun selama dia tidak meyakini bahwa perbuatan itu halal. Tapi kalau dia meyakini perbuatan itu halal, maka bukan saja berkurang, tapi imannya sudah dianggap hilang. Ya. Nah, ikhwan yang adalah wa iyyakum, maka seseorang yang melakukan hal-hal yang diharamkan, melanggar dosa-dosa besar, ya, la yakfur bidzalik, tidak dianggap kafir, ya, tidak dianggap keluar dari Islam. Wala yahruju minal iman, dia juga tidak keluar dari keimanan atau mukmin. Bal yakunu fasiqan, tapi dia disebut sebagai seorang fasik. Wa yuqamu 'alil had in kanatil ma'siyatu dzata had. Dan dia seorang mukmin harus ditegakkan had, hukuman atasnya jika pelanggaran yang dilakukan atau dosa yang dilakukan mengharuskan dia mendapatkan hukuman. Seperti apa? Seperti orang yang mencuri dipotong tangannya, seperti orang yang mabuk harus dicambuk, orang yang berzina, yang ghairu muhsan dicambuk, orang yang zina muhsan harus dirajam, ya. Tapi sekali lagi, ikhwan yang adalah wa iyyakum, ini bedakan antara menjatuhkan hukuman, ya. Hukuman ini hanya boleh penguasa yang melakukannya, bukan individu, bukan kelompok, bukan juga para ustadz atau dai yang melakukan ini. Tapi yang melakukan ini adalah pemerintah yang berkuasa, ya. Nah, ikhwan yang adalah wa iyyakum, kalau orang yang melanggar atau sesuatu yang Allah haramkan, dia dihukumi fasik, ya, belum dianggap kafir selama dia tidak istihlal, menganggap halal sesuatu yang Allah haramkan. Wa kadzalika man tarku wajiban, kaman tarku birrul walidain aw silatul qurabah, hadhihi wajibat. Ya, begitu juga dengan orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang wajib. Muslim tapi meninggalkan kewajibannya. Seperti apa? Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, kewajiban menyambung silaturahim. Ini kewajiban. Faman man tarakaha naqasun iman, naqisa imanahu. Siapa yang durhaka kepada orang tuanya, naqisa iman, maka berkurang keimanannya. Ya. Wa kana asiyan bitarkil wajib. Kenapa? Dia dihukum ahli maksiat karena meninggalkan yang diwajibkan atas dia. Wa yakunu asiyan imma bitarkil wajib wa imma bi fi'lil muharram. Ya, maka seseorang dikatakan ahli maksiat, ya, selama dia meninggalkan yang wajib atau mengerjakan maksiat atau yang diharamkan. Wala kulli hal la yakhruju minal iman wa innama yakunu mu'minan naqisul iman. Tapi mereka tidak dianggap keluar dari Islam. Ya, tidak boleh dikafirkan. Maka seorang muslim yang sudah jelas nampak keislamannya, maka tetap dikatakan mereka muslim. Sampai jelas dan kuat juga nampak
pembatal-pembatal yang dia lakukan. Tapi kalau enggak, dia tetap muslim. Maka kita hukumi semua orang, ya, semua orang yang nampak sebagai seorang Islam, seorang Muslim, maka kita hukumi dia Muslim. Selama tidak nampak pembatal-pembatal yang dia lakukan. Tidak boleh kita korek-korek ke aibnya. Tidak boleh kita cari-cari kesalahannya. Ya. Kenapa? Karena ada larangan untuk tajassus, mengorek-ngorek aib saudara sesama Muslim. Allah katakan wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kau tajassus mencari-cari aib saudaramu untuk menghukum saudaramu. Jangan. Ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kau saling gunjing satu dengan yang lainnya. Jangan. Ini ada larangan ya, ada larangan kita untuk mengorek-ngorek aib seseorang atau mengorek-ngorek dosa seseorang. Jadi ini harus difahami juga ikhwannya adalah wa iyyakum. Ketika kita belajar tauhid, maka dari awal kita katakan pelajaran kita tentang tauhid ini pelajaran untuk memperbaiki diri. Supaya kita lebih baik, supaya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari-cari aib saudara kita. Ya. Bukan untuk mencari-cari aib dan kekeliruan saudara muslim yang lainnya. Bukan untuk itu. Tapi kita belajar tauhid untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keimanan kita supaya kita semakin beriman dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari-cari aib seseorang. Ini yang banyak kekeliruan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang belajar tauhid. Ketika belajar tauhid demikian semangat, begitu keluar dari kajian tauhid, mudah lisannya mengkafirkan saudaranya. Naudzubillah min dzalik. Gampang menyebut ini kafir, kufar, kafir gitu ya. Bukan itu yang kita inginkan. Ya. Kajian tauhid itu mestinya melahirkan orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang penuh keikhlasan, yang beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan maksiat karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan dari kajian tauhid yang kita pelajari. Ya. Bukan orang-orang yang mencari musuh, bukan orang-orang yang mencari bukan juga orang-orang yang mencari kesalahan saudaranya, bukan itu. Ya, bukan itu kajian tauhid kita. Ikhwani a'udzubillah wa iyyakum. Maka hadza madhhab Ahlussunnah wal Jamaah. Khilafan lil Khawarij wal Mu'tazilah alladzina yukaffiru martakabul kabirah. Inilah mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang yang mencuri, muslim yang mencuri maka dia tetap dihukum muslim. Ya. Adapun keyakinan kalau dia yakin mencuri itu halal, selama itu dalam hatinya maka kita tetap dihukum muslim, kecuali dia keluar dalam lisannya. Saya mencuri karena menurut saya halal darah orang harta orang ini diambil. Istihlal, bisa istihlal dia ya. Ini sampai hati-hati itu. Kalau sampai istihlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini bisa batal syahadat. Ya. Maka harus diperhatikan. Maka ini mazhab Ahlussunnah, ketika seseorang mencuri maka tetap dihukumi dia pencuri. Dia muslim yang mencuri, muslim yang fasik, atau muslim yang maksiat. Begitu juga orang yang berzina, yang meminum khamar, yang berdurhaka kepada kedua orang tua, yang menipu, ya, yang menzalimi saudaranya atau membunuh saudaranya sekalipun, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Ini i'tiqadnya Ahlussunnah wal Jamaah. Khilafan lil Khawarij. Berbeda dengan firqah Khawarij dan Mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang Khawarij itu kalau tidak melakukan pelaku dosa besar dihukumi kafir, langsung dihukumi kafir. Ya. Orang yang berzina berarti kafir karena tidak ada muslim yang berzina. Ini Khawarij dan Mu'tazilah. Wal Khawarij yukaffirunahu wa yukhrijunahu min ad-din. Ya. Ini orang-orang Khawarij kalau ada pelaku dosa besar dikafirkan dan dianggap keluar dari agama Islam. Ya. Dikafirkan lalu dianggap keluar dari agama Islam. Wal Mu'tazilah yukhrijuna min ad-din. Ya. Yakhrujunahu min ad-din. Lakin la yadkhulunahu fil kufri. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah menganggap pelaku dosa besar ini dikeluarkan dari Islam. Tapi la yadkhulunahu fil kufri, tidak memasukkannya menjadi orang-orang kafir. Wa inna ma yaquluna huwa fi manzilatu baina manzilaitain, la huwa mu'min wala kafir. Nah, orang Mu'tazilah kayak gitu. Jadi kalau orang melakukan maksiat,
Dia tidak mukmin, tapi tidak juga kafir. Jadi di mana tempatnya? Manzilatun baina manzilatain. Jadi antara tengah-tengah. Muslim kagak, kafir kagak. Ini orang-orang Mu'tazilah. Hada madhabahum wa huwa madhabu mubtadi'un. Ini madhab mereka dan ini namanya madhab mubtadi'. Madhabnya ahlul bidah. Madhab ahlul bidah. Mukhalifun lil adillah, yang jelas-jelas berseberangan dengan dalil-dalil, bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Wa mukhalifun lima huwa alaihi ahlus sunnah wal jamaah, menyelisihi apa yang berada di atas keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Wasababu fi dzalika taqsiruhum fi al-istidlal haitsu akhadhu adillatil wa'id wa taraku adillatil wa'id misla qawlihi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu mereka terjadi karena mereka hanya mengambil ayat-ayat ancaman saja dan meninggalkan ayat-ayat janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa pelaku syirik akbar atau syirik kecil. Allah tidak akan pernah mengampuni pelaku dosa syirik. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi selain kesyirikan, selain dosa syirik, yaghfiru liman yasha. Allah akan ampuni siapa saja yang dia kehendaki. Ingat, yang tidak diampuni hanya perbuatan, hanya dosa syirik saja yang tidak terampuni. Hadhihi min adillatil wa'id. Ya, ini janji-janji Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Optimisme, harapan yang besar dari Allah bahwa Allah mengampuni semua dosa hamba-Nya kecuali syirik. Ya, kecuali syirik. Maka semua dosa akan Allah ampuni. Ya. Dallat ala anna al-'asi alladhi lam yasallu ila hadd asy-syirk wal kufru annahu marjuun lahu al-maghfirah wa mu'ridun lil wa'id wal uqubah. Ya. Ini menunjukkan betapa orang pelaku maksiat selama tidak sampai kepada kesyirikan, tidak sampai pada pembatal-pembatal keislaman, ya, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Ya, ada kemungkinan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, dan Allah tidak mengazabnya. Ada kemungkinan itu. Fa idza jama'at baina qauluhu ta'ala, ketika dikumpulkan firman-firman Allah Ta'ala, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dan kekal di dalamnya. Min akhadha bi dhahiriha kaffara bil ma'siyati mutlaqan. Nah, kalau ayat yang terakhir tadi dibacakan, disampaikan, may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Kata Syekh Fauzan, man akhadha bi dhahiriha kaffara bil ma'siyati mutlaqan. Kalau orang mengambil ayat ini secara mutlak, ayat ini secara zahirnya, maka dikafirkan seluruh pelaku maksiat secara mutlak, secara umum. Wa in raddaha ila qaulihi ta'ala. Tapi mereka tidak mematahkannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tabayyana lahul haq. Kalau yang tadi ayat yang surat Jin ayat 23 yang dibaca, dia akan merasa bahwa semua yang bermaksiat kepada Allah akan dimasukkan ke neraka Jahannam dan kekal selama-lamanya. Tapi ketika dia membaca surat An-Nisa ayat 48, maka jelaslah yang dimasukkan ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya hanya pelaku perbuatan syirik. Karena Allah akan mengampuni dosa selain syirik pada siapa saja yang dia kehendaki. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil semua dalil lalu memutuskan sebuah hukum. Inilah tariqah atau ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Annahu la yakhruju minad din, bahwa orang pelaku maksiat itu tidak dianggap keluar dari agama. Walakinnahu mutawa'adu min binnar, tapi dia diancam dengan api neraka. Ya, diancam dengan neraka. Insyaallah wa insya ghafaralah. Tapi jika Allah berkehendak, Allah bisa mengampuninya.
Wa in syaa adzabahu. Tapi kalau Allah juga berkehendak, Allah bisa mengazab. Faqad ya'ti alaihi mukaffiratid dunya aw adzabun fil qabri tukaffiru hadhihi sayyi'at, ya. Maka akan datang kepadanya pengampunan di dunia dan azab di kubur sebagai penghapus dari dosa-dosanya, ya. Jadi dosa itu bisa terhapus dengan bala, dengan wabah, ya, dengan musibah, ya. Kemudian dengan hal-hal yang membuat kita sakit, bisa juga azab di kubur, ya. Itu juga sebagai penghapus dosa supaya nanti ketika kita berjalan di hadapan Allah sudah terhapus semua dosa-dosa kita. Wal mukaffiratu katsirah, dan cara Allah mengampuni dosa-dosa itu sangat banyak, ya. Yabtali masaib, ya, ditimpakan musibah, yabtali bi uqubati fid dunya aw yu'adzibu fi qabrihi, atau dia ditimpakan musibah di dunia, kesusahan di dunia, atau dia diazab di kuburnya, aw yu'ajjilu ila yaumil qiyamah wa yakunu tahtal masyiah, ya, dan keberatan-keberatan di hari kiamat sehingga dia merasakan semua keberatan-keberatan itu, dan sebuah keberatan itu akan menghapus dosa seorang muslim. Hadza mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Wa hadza huwal farqu baina asy-sya'bi wal arkan. Inilah beda antara rukun dengan cabang, ya. Jadi dikatakan wa man taraka syai'an minal arkani fa innahu yakfur. Siapa yang meninggalkan cabang maka dia hukum kafir. Wa man jahada tauhid wa asyraka billah hadza yakfuru bi annahu tarkur ruknul awwal. Siapa saja yang ingkar kepada tauhid, berbuat syirik kepada Allah, maka orang ini dikafirkan. Bi annahu tarkur ruknul awwal, karena ini dianggap dia keluar dari rukun yang pertama. Wa man jahada ahadur rusul yakfur. Siapa yang mengingkari salah satu dari para rasul, dia dikafirkan. Kenapa? Li'annahu tarku ruknan min arkanil Islam, karena dia meninggalkan salah satu dari rukun-rukun Islam, rukun-rukun Islam, ya. Wa man jahadal malaika yakfur, yang tidak percaya akan atau tidak ingkar terhadap malaikat, maka dia dianggap kafir. Kenapa? Yakhruju minal millah, dan dianggap keluar dari agama Islam. Man kafara bil ba'si aw jahadal jannata aw nar. Ya, siapa yang mengingkari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mengingkari surga dan neraka, atau mengingkari syirat atau jembatan yang ada di hari kiamat nanti, au mizan, atau mengingkari mizan, au syai'an mimma thabatta min umuril akhirah fa innahu bidzalika yakfur. Maka dia ingkari sebagian dari yang sudah ditetapkan oleh para ulama dan ijma'nya para ulama tentang adanya hal itu di masa hari kiamat, maka dia dianggap kafir. Di annahu ankara rukna min arkanil Islam, dan dianggap dia telah mengingkari salah satu dari rukun-rukun Islam. Kadzalika man jahadal qadar. Begitu juga orang yang mengingkari tentang takdir. Ya. Wa qala al-amru unuf, dikatakan amr itu unuf. Ya. Amru itu unuf. Walam yasbiqu qadar minallahi innama hiya al-masadafah. Dia enggak tahu, dia enggak meyakini adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka walaysa hunaka qadar kama yaquluhu ghulatul mu'tazilah fa innahu yakfuru aidan. Ya, ini seperti orang-orang Mu'tazilah yang gulat, yang sudah radikal, ya. Sudah fundamental, orang-orang Mu'tazilah yang gulat, yang berlebihan, sangat berlebihan, ya. Kenapa? Dia mengingkari takdir. Amma man taraka syai'an min dia mengingkari takdir. Maka siapa saja mengingkari salah satu rukun-rukun iman atau rukun-rukun Islam, maka dia dianggap khurajal minal millah, dianggap keluar dari agama. Ya. Beda, amma man taraka syai'an min syu'ab fa inna hadza yanqusu imanah. Tapi kalau orang mengingkari atau meninggalkan sebagian dari cabang-cabang keimanan, maka dia dianggap berkurang imannya. Imma ayyakuna naqsan li kamalil wajib, dia bisa berkurang kesempurnaan yang wajibnya, au naqisan li kamalil mustahab, atau berkurang dari amalan-amalan mustahabnya, yang sunnahnya, lakinnahu la yakfur bidzalik, tapi dia tidak dianggap kafir. Ya. Demikian ikhwan yang adalah wa iyyakum tentang ta'riful iman, yaitu tentang rukun dan cabang-cabang dari keimanan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan sehingga kita bisa lebih dalam lagi tentang pengertian atau pengetahuan kita tentang
iman, sehingga ketika kita beramal kita menjadi lebih khusyuk, lebih yakin, dan kita tahu arahan-arahan berikutnya. Oh, ini yang dinamakan dengan iman. Maka ketika kita tahu, ketika dia tahu bahwa ini adalah iman, amalan itu bagian dari iman, maka dia bersemangat untuk beramal soleh. Dan ini yang kita lakukan. Ya. Kita yakini bahwa amal itu bagian dari iman, maka kita bersemangat untuk menampakkan keimanan kita bersemangat untuk menambah keimanan kita dengan beramal soleh, melakukan hal-hal yang wajib, dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani alhamdulillah wa iyyakum sesi materi pada pagi hari ini, semoga bisa dipahami. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bicara lagi tentang dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Masih dalam ta'riful iman, dalam pengertian iman, karena ini fondasi yang utama dan pokok sekali dalam agama kita. Dan kita tidak akan bisa beranjak dari sini, tidak bisa beramal soleh kecuali kita memiliki fondasi dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum, mohon maaf atas segala khilaf, dan kita kembalikan kepada antum semua. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Untuk ibu-ibu boleh lewat chat, ya. Kalau untuk ikhwannya boleh langsung raise hand atau angkat tangan, dan jika diizinkan boleh langsung bertanya. Demikian sesi materinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang bertanya ketika ini ada bertanya dari Ummu Atfa, ya. Dikatakan bahwa ditanya bismillah, Ustaz, saat ini sering ketika hajatan orang menutup jalan. Jika diizinkan oleh pejabat setempat, misal RT dalam hal ini, siapa yang mesti kita benci? Karena selama-lama iman adalah benci di dalam hati. Ya. Ikhwan yang hadirin wa iyyakum, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Untuk apa? Bahwa amalan ini, jalan itu adalah milik umat atau milik manusia yang lewat di sana, ya, bukan milik penguasanya, ya. Kecuali ada hal-hal yang urgen. Menurut saya kalau hanya hajatan ini bukan hal yang urgen. Ya, seseorang yang mau hajatan sebaiknya dia mencari tempat yang luas yang tidak mengganggu jalan. Kalaupun dia harus hajatan di rumah, ya nggak apa-apa dihajatan di rumah, tapi jangan tutup jalan, karena jalan itu hak bersama, ya, hak orang yang berlalu lintas. Lalu siapa yang harus kita benci? Ya, kita benci dan kita tidak suka hal ini, gitu ya. Tapi kebencian kita tidak kita tampakkan. Kenapa? Karena yang melakukan pelanggaran ini juga masih tetap Muslim saudara kita. Ya, tetap kita harus memberikan wala kita kepada mereka. Yang kita tidak suka hanya perbuatannya saja. Ya, karena ini termasuk dari maksiat. Siapa yang kita tidak suka, ya kita nggak suka dengan penutupan jalan. Siapa pelakunya, itulah yang kita tidak suka, dan kita beri nasihat. Ya, kalau ketua RT atau RW-nya juga mengizinkan, maka kita nasihati dengan cara baik. Ya, nasihati dengan cara yang baik, bukan dengan marah-marah, bukan juga dengan cara-cara yang buruk, yang justru akan membuat kita dijauhi oleh tetangga karena keburukan sikap dan perilaku kita. Nah, ini yang mesti dipahami juga, ya, ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak orang pada kebaikan, ya. Amar ma'ruf nahi munkar, kaidahnya begini. Amar ma'ruf harus dengan cara-cara yang ma'ruf. Sedangkan nahyi anil munkar tidak boleh dengan cara-cara yang munkar. Menasihati orang dengan kebaikan harus dengan cara-cara yang baik. Mengingkari kemungkaran tidak dengan kemungkaran yang lainnya, ya. Kalau seandainya ada orang yang menutup jalan, bukan berarti langsung kita sambiti rumahnya, ya, kan ini mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Tapi hendaklah kita mengingkari kemungkaran dengan cara-cara yang ma'ruf, ya, dengan cara-cara yang baik. Pandanglah mereka tetap sebagai saudara kita, ya. Bagaimana ketika dengan saudara? Ya, kita kadang-kadang marah dengan saudara, tapi hendaklah kita berbuat ihsan tetap kepada mereka, ya, dengan cara-cara yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah hati-hati mereka ketika kita menasihatinya dengan penuh kebaikan, ya. Wallahu taala a'lam.
Kemudian yang angkat tangan Pak Widi, tafadhal Pak Widi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz kan mengenai beriman kepada takdir baik, takdir buruk ya. Ya. Itu kalau dalam implementasi kehidupan sehari-hari seperti apa Ustaz? Misalnya saya merasa, saya kok dapat takdir buruk. Oh, saya merasa dapat takdir baik, bagus gitu ya. Nah, kita menyikapinya seperti apa itu Ustaz? Seperti itu gitu. Ya, pembahasan tentang takdir ini belum sampai sebenarnya ya. Masih rukun juga, masih pengertian tentang ta'riful iman, tentang pengertian iman ya. Nanti kita bahas satu-satu tentang bagaimana beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, dan beriman kepada yang lain-lain dari rukun iman. Maksudnya batasan iman itu sampai di mana ya. Mudah-mudahan nanti kita akan sampai pada masanya kita akan bahas masalah tentang rukun iman satu-satu. Ya, untuk menjawab pertanyaan Pak Widi bahwa bagaimana implementasinya, ya kita harus menerima bahwa ada 4 itu ya, ada 4 tingkatan dalam meyakini tentang takdir. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, yang besar maupun yang rinci, yang umum maupun yang rinci, yang besar maupun yang kecil. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwa takdir yang sesuatu yang terjadi pada kita ini berarti sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada tingkatan yang kedua dia, yaitu Allah yang mencatat. Setelah Allah tahu, Allah catat semua. Jadi ketika ada takdir yang menimpa kita, kita yakin, oh ini sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, adalah Al-Khaliq, Allah menciptakan. Takdir itu, kejadian itu adalah semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Ya. Kita yakin, oh ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingkatan yang keempat, bahwa semua yang terjadi tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian atau keimanan pada takdir dan 4 tingkatannya. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan takdir baik, maka kita pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebaikan. Ya. Nah, ketika ada takdir buruk yang menimpa kita, maka tetap pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keadaan. Ya, maka diajarkan gitu kan ya. Ketika kita mendapati takdir baik, kita katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena rahmat dan nikmat dari Allah, maka tercapailah semua kebaikan. Tapi ketika kita ditimpa musibah, kita juga diajarkan untuk membaca tahmid. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ya kan? Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita tetap memuji Allah. Karena takdir baik yang kita dapat itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun takdir buruk yang menimpa kita itu karena keburukan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tetap menerima takdir itu. Ya, itu adalah buruk sangka kita kepada Allah. Ya, mesti kita hilangi. Tidak ada takdir yang buruk. Ya, tidak ada takdir yang buruk pada hakikatnya karena Allah tahu kepentingan hamba-Nya. Ya, banyak takdir itu nanti contoh-contohnya nanti kita akan sampaikan pada masanya insyaallah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa sampai dalam pembahasan takdir. Ya, paling nggak seperti itu dulu Pak Widi. Secara garis besarnya kita harus menerima bahwa semua takdir itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum. Bagi ada yang lainnya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, maka kita cukupkan jumpa kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Ya. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ada yang angkat tangan nih? Sebelumnya Pak Robi. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ya, Pak. Ustaz. Ya. Ustaz mau tanya nih, Ustaz. Ya. Kan kalau mentaati pemerintah wajib ya, Ustaz? Terus, pertanyaannya apa? Ya kalau misalkan kita tidak mentaati pemerintah nih, Ustaz. Seperti kita kan sekarang lagi ini ya, wabah COVID-19. Ya. Kan suruh tarawih di rumah masing-masing. Ya. Cuma ada yang nggak mau gitu ngikutin pemerintah, Ustadz. Itu hukumnya gimana ya, Ustadz? Ya. Ini permasalahan masalah tarawih ya. Kalau masalah mentaati pemerintah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulul amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan ulul amri di antara kalian.
Mentaati Allah dan mentaati Rasul ini sifatnya mutlak. Tidak ada alasan ya kita menolak perintah Allah dan perintah Rasul. Adapun mentaati pemerintah yaitu dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul. Selama mereka berada dalam kebaikan maka kita ikuti. Tapi ketika mereka memerintahkan keburukan, fala sam'a wala ta'ah, tidak boleh dengar dan tidak boleh taat. Ya, karena ketaatan kita kepada pemerintah adalah ketaatan, landasan kita adalah karena taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama tuh, dalam taatan kepada pemerintah. Adapun masalah tarawih saat ini, ya, ini bukan cuma pemerintah, tapi semua ulama juga menganjurkan hal itu. Ya, mereka para ulama memandang dengan ilmu yang mereka miliki, berdasarkan dari kabar daripada ahli, orang-orang yang mengatakan bahwa ada ahli kesehatan pada saat ini yang melarang kita untuk berkumpul. Ya, nah ini membuktikan betapa agama itu bukan suka-suka kita. Agama itu adalah ketaatan. Ya, agama itu adalah ketaatan, bentuk ketaatan. Dikatakan Islam itu istislam, tunduk apa? Berserah diri. Berserah diri sama apa? Berserah diri sama aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pergi ke masjid itu karena perintah Allah. Adapun ketika ada saat ini kita dilarang atau tidak pergi ke masjid, itu juga karena perintah Allah. Kenapa? Para ulama memberikan anjuran supaya tidak sholat di masjid, tidak tarawih, tidak sholat Jumat, dan lain sebagainya. Itu mereka berdasarkan ilmu ala basirah atas keilmuan yang mereka miliki. Nah, ibadah itu harus sesuai dengan ilmu, bukan dengan suka-suka hati kita. Tapi kita beribadah sesuai dengan ilmu yang kita punya. Bagaimana Allah perintahkan itu yang kita lakukan. Karena beribadah itu pada prinsipnya adalah berserah diri, rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan kita untuk sujud, maka kita sujud. Ketika Allah perintahkan kita rukuk, kita rukuk. Ketika Allah perintahkan kita tidak makan, maka kita tidak makan. Karena ini bentuk adalah ketaatan. Islam itu adalah berserah diri, ya, berserah diri, sehingga kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita mengikuti apa yang Allah inginkan. Begitu juga dalam hal ini, makanya ikhwan yang adalah wa iyyakum, larangan untuk kumpul-kumpul, untuk melakukan salat berjamaah di masjid, ini larangan dari para ulama kita, ya, dari para pemerintah kita, dalam rangka apa? Untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Maka itu ikhwan yang adalah wa iyyakum, kita harus mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini, ya. Adapun saudara-saudara kita yang tidak mentaati pemerintah atau tidak mentaati aturan yang Allah buat, itu karena kehilafan mereka. Sekali lagi, mereka tetap saudara kita, maka itu harus tetap dinasihati. Kalau mereka tidak dinasihati, maka tidak mengapa, biarkan saja urusan dia, nanti tanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita untuk menghakimi mereka, ya. Kita tetap menasihati. Ya, tetap menasihati mereka. Kenapa? Karena mereka tetap muslim. Dan muslim harus kita berikan wala kepada mereka, ya kan? Harus kita berwala kepada mereka, mencintai mereka, menasihati mereka, menginginkan kebaikan untuk mereka. Itulah hakikat seorang muslim kepada saudaranya. Dan ini tidak hilang hanya karena mereka melanggar satu dua aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga dipahami. Wallahu taala a'lam. Ya, ada lagi Pak Beni. Fadhol Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan, Ustaz, ada pertanyaan dari Anam mengenai tajasus, Ustaz. Ya. Ya, tajasus ini kan batasan untuk orang itu tidak boleh tanda kutip mengoreksi kesalahan atau tujuannya nasihat, dan boleh menasihati seperti apa ya, Ustaz ya? Membedakan antara mengoreksi aib dengan menasihati ataupun memberikan men-share ke orang lain yang mendengarkan sebelumnya supaya tidak salah atau terjerumus. Itu seperti apa Ustaz ya? Batasannya seperti apa? Mudah-mudahan ini agak muter-muter ini pertanyaannya. Intinya kalau ada orang yang menyampaikan dalil itu salah ataupun pemahaman agama salah, kita ikutan menjelaskan itu. Seperti apa Ustaz? Ya. Jazakallah khairan Pak Beni. Ya, tajassus itu artinya, tajassus itu artinya adalah mengorek-ngorek aib.
yang pelakunya sudah sembunyikan aib itu, tapi dia mengorek-ngorek, membukanya, supaya diketahui oleh orang banyak. Padahal pelakunya sendiri sudah menutupinya. Ya. Tajasus boleh dikatakan ini dosa yang dilakukan secara pribadi atau keburukan yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang lain. Tajasus itu mengorek-ngorek, cari-cari kesalahan. Itu tajasus namanya. Ya. Kita tidak boleh tajasus. Seorang muslim dikatakan wala tajassasu. Jangan kalian saling tajasus. Jangan mengorek-ngorek aib saudaramu. Saudaramu yang sudah tutupi, yang saudaramu sudah tidak melakukannya lagi, atau saudaramu pun juga melakukan itu dalam sembunyi-sembunyi. Jangan kau buka di depan orang. Ya. Karena kalau seandainya kau membuka aib saudaramu, nanti Allah akan buka aibmu. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau Allah sudah mau buka atau mentajasus kamu, membuka aibmu, nanti Allah akan buka semua aibmu, walaupun kau lakukan maksiat itu di kamarmu saat kau sendirian. Ini jangan sampai tajasus itu seperti itu, ya. Tajasus. Adapun ketika ini tajasus tadi pengertiannya. Adapun ketika seseorang melakukan keburukan yang berkaitan dengan orang banyak dan ini dia sudah nampak kelihatan keburukan, dia tidak tutupi keburukannya atau dia tutupi, tapi ini mengandung bahaya untuk orang lain seperti sang penipu. Orang yang suka menipu ini pasti dia menampakkan mukanya itu muka orang-orang baik, ya. Muka orang-orang baik. Nah, ketika dia tampakkan kebaikan, padahal kita tahu dia mau menipu, maka kita kasih tahu orang lain bahwa dia punya track record sebagai penipu. Itu pun hanya kita kasih tahu hanya sebatas penipuan yang dia lakukan. Ya. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh kita bawa-bawa keluarganya, tidak boleh kita bawa masa lalunya yang tentang berzina segala macam. Urusan berzina urusan dia dengan Allah. Ya. Tapi kalau urusan dia dengan masyarakat umum, yang dosanya itu bisa berbahaya kepada orang lain, maka ini harus kita buka. Ya, itu pun hanya sebatas orang yang berkaitan erat dengan dia. Ya, sama seperti para ulama ketika membuka tentang menjarah jarh wa ta'dil, tentang inti dari ilmu hadis, ya, celaan dari para ulama tentang perawi hadis, ini pun dibatasi hanya sekedar dia matruk, dia tidak ditinggalkan, dia hadisnya dhaif, dia hadisnya ini, hanya seperti itu. Tidak dijelaskan dia dhaif karena orangnya suka nipu, dia kemarin sudah nipu orang ini sekian ini, enggak gitu. Cukup dikatakan ini berbahaya orang ini dan hati-hati dengan orang ini. Itu cukup seperti itu. Ya. Kalau orang ini berbicara tentang keyakinan, tentang etikad yang keliru, kita jelaskan juga. Keyakinan orang ini adalah mengatakan begini. Oh, orang ini Mu'tazilah. Atau orang Khawarij yang suka mengkafirkan orang-orang yang pelaku dosa besar. Yang hati-hati yang orang-orang ini yang suka bom sana bom sini. Ya, itu bisa jadi, itu boleh juga seperti itu. Tapi hanya sebatas aib yang berbahaya untuk orang lain yang kita ceritakan. Bukan menceritakan semua aib yang pribadinya dia. Tentang dia yang nggak sholat malam, tentang dia yang berzina, tentang dia yang masih suka minum khamar. Ini nggak perlu kita ceritakan. Ya. Kita katakan yang berkaitan dengan orang banyak. Yang kira-kira orang banyak itu bisa berbahaya atau mendatangkan keburukan buat dia. Buat orang banyak. Mendatangkan keburukan buat orang banyak, maka ini harus dikasih tahu. Supaya orang lain jangan sampai terberdaya dengan kejahatan yang dia lakukan. Begitu kurang lebih Pak Beni. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikian ikhwani hadzalillah wa iyyakum. Alhamdulillah, sampai di sini dulu jumpa kita karena sudah siang ya. Sudah siang, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat duduk kita ini sebagai amal saleh yang akan menambah bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Kita tutup jumpa kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.